Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fasli Kaya dengan NIM D2073050. Di sini saya akan membawakan sebuah video tentang membuat bagaimana untuk simulator rangkaian. Jadi sebelum kita membuat rangkaian aslinya di meja kerja, alangkah baiknya kita menggunakan simulasinya terlebih dahulu. Nah, simulasi yang akan kita buat ini di sini adalah kita akan membuat sirkuit yang menggunakan beberapa komponen elektrik, yaitu ada baterai, ada Arduino, ada dinamo, dan juga beberapa komponen lainnya. Nah, di mana di sini kita akan melihat bagaimana langkah-langkah dasar untuk membuat rangkaian ini dan menggunakan aplikasi simulator ini yang bernama Tinkercad. Nah, aplikasi ini atau dalam berbentuk web ini bisa diakses melalui Google ataupun Chrome dengan memasukkan ini www.tinkercad.com. Nah, sekarang kita sudah ada di lembar kerja. Nah, gambar yang akan kita buat rangkaiannya yaitu rangkaian yang seperti ini. Nah, rangkaian ini nanti simulatornya akan kita jalankan. Nah, sesuai dengan gambar yang ada di sini, maka akan kita melakukan rangkaian. Nah, mungkin langsung saja. Pertama yang kita butuhkan itu beberapa komponen. Yang pertama itu baterai. Nah, di sini kita klik saja, lalu kita taruh. Nah, setelah itu kita putar sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa kita perkecil dan perbesar. Nah, setelah itu kita membutuhkan komponen dinamo. Kita di sini bisa pilih untuk semua melihat semua apa saja komponen yang kita perlukan. Ini kita klik hal. Bisa kita cari di sini motor. Isi motor. Nah, sini bisa kita pilih. Taruh di sini. Dan kita membutuhkan satu lagi switch. Sini kita gunakan juga 1, 2. Kita, nah, setelah itu kita hubungkan komponen ini. Oke. Dan di sini bisa kita lihat komponen ininya, kabelnya langsung saja di sini hubungkan. Oke. Kabel positif ke bagian terminal positif. Oke. Bagian ini bagian terminal positif. Oke. Kita luruskan saja. Lalu untuk berikutnya, untuk terminal negatif kita hubungkan ke terminal negatif. Untuk membedakannya di sini bisa warna kabelnya kita gunakan. Kita gunakan yang merah untuk positif dan warna putih untuk negatif. Oke, sini kita start. Nah, ini berputar ya. RPM-nya di sini 17.000 RPM ya, kencang. Kita stopkan kembali. Untuk gambar satu itu sudah siap ya, seperti ini. Gambar pertama sudah siap, kita masuk ke gambar yang kedua. Oke, di gambar yang kedua di sini yang kita buat lagi. Oke, sekarang kita butuh lagi satu buah baterai.
Sini kita membutuhkan satu atau resistor. Berikutnya kita juga butuhkan motor DC atau dinamo. Nah, lalu kita hubungkan rangkaian ini. Pertama, yang positifnya kita hubungkan ke kakinya, kaki yang pertama. Lalu dari kaki sini kita hubungkan ke bagian positif dari motor DC ini. Kita luruskan kembali. Lalu untuk yang negatifnya kita hubungkan di sini langsung saja. Kita luruskan. Nah, setelah itu kita ganti saja warnanya. Kabelnya mungkin kita buat warna hitam saja untuk yang negatif. Kita start. Nah, ini juga sudah ada ya. Kecepatannya itu sedikit lebih berat karena ada tahanan resistornya 26 rpm. Nah, kita stop. Kita masuk ke rangkaian yang berikutnya. Oke, kita masuk ke rangkaian yang ketiga, yaitu kita akan membuat rangkaian ini. Oke, kita akan coba buat. Oke, karena kita butuhkan sirkuit terlebih dahulu. Kita gunakan yang trik. Kita gunakan yang ini saja yang small. Gunakan di sini. Oke, lalu kita butuhkan Arduino. Kita taruh saja di bawahnya. Kita jajarkan. Setelah itu kita butuh potensio. Ini potensio kita taruh di sini. Cuma 3. Setelah itu kita butuh motor DC kembali. Kita taruh di sini saja. Kita butuh baterai juga satu. Kita taruh di sini. Baterai yang berikutnya kita butuh ini. Ambil di sini small nose. Lalu kita pasangkan di sini. Pasangkan di sini. Terus kita ambil satu buah dioda yang kita balikkan nanti di sini. Bagian panel kita arahkan ke atas. Duduk di sini. Oke. Nah itu kita butuh nih multimeter untuk ini kita gunakan 2 buah multimeter. Nah di sini kedua di ini. Oke. Setelah itu kita atur untuk menyusun rangkaiannya. Mulai dari sini terlebih dahulu. Kita lihat gambar rangkaiannya. Ini kita sesuaikan rangkaiannya semua. Di sini juga saya melihat
gambarnya di luar komputer. Nah, baik kita rangkai di sini sesuai kalau mau itu ini kita pada kali pertama itu dihubungkan ke bagian yang keduanya di sini. Oke, lalu bagian ini yang di tengah ini kita masuk ke kaki yang ketiga terlebih dahulu ke sini. Lalu berikutnya yang di tengah ini ke sini. Agak sedikit melingkar. Masukkan ke bagian yang kaki. Nah, setelah itu rangkaian berikutnya kita masuk di rangkaian positif ini. Dimasukkan kepada bagian yang keempat, yaitu F5. Nah, setelah itu pada bagian negatifnya, di sampingnya, bagian atas ini, hubungkan kembali, hubungkan ke bagian yang front, dan luruskan, oke. Warnanya bisa kita bedakan saja, untuk kabel positif kita buat merah, ini bisa kita buat hijau, kita buat saja warna merah sesuai gambar, kita buat ungu, ini saja ya, biar jelas. Setelah itu ada lagi untuk pada bagian ini. Yang keduanya di sini melintas ini, dan untuk kaki tengahnya di sini kita melintas kepada bagian yang min 9. Diluruskan kembali, warnanya di sini hitam, dan itu tetap warna warna di sini hitam ya, berarti hitam. Ya, itu untuk rangkanya. Setelah itu pada bagian berikutnya itu pada bagian dioda kita lanjut. Bagian dioda ini untuk ke sini ada satunya itu untuk ke bagian kaki yang ini. Oke, posisikan kembali. Pada bagian dioda ini dan untuk depan adalah yang kita satukan untuk bagian terminalnya.
Oke. Nah, itu pada bagian baterai kita langsungkan saja juga. Pada bagian baterai ini yang positif langsung saja ke positif, negatif juga sama, dan sama saja ke negatif. Mungkin bisa kita geser ya seperti ini saja gambarannya. Oke, dengan ke kamera. Setelah itu ini warna biru ya, baterai semua data kabel. Ini juga warna biru. Setelah itu bagian ke multinya lagi. Bagian ke multi ini yang pertama itu ada kabel di sini, di bagian negatif juga. Yang positifnya di sini ke bagian yang positif. Ini penjual. Oke, setelah itu bagian negatif ini, bagian positif ini, oh, bagian positif ini ke bagian positif, bagian negatif ke bagian negatif. Oke, yang positif tetap kita buat warna merah, dan ini warna hitam. Kita sesuaikan. Oke, ini sudah rangkaiannya sepertinya sudah semuanya. Ya, tinggal di sini karena kita menggunakan Arduino, maka kita di sini akan menggunakan setelan program. Baik, kita lanjutkan. Di mana di sini setelah kita rangkaian kita telah selesai kita rangkai, di mana di sini setelah kita buat 3 rangkaian tadi ya, di mana di sini kita zoom, kita akan memulai memasukkan kode karena di sini ada Arduino. Nah, di mana di sini kita pilih menu kode. Setelah ini di sini ada beberapa program teks yang harus kita jalankan. Nah, di sini kita telah membuat programnya, yaitu program yang telah diberikan sesuai instruksi. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu program yang ada, baru kita copy pastekan program yang telah pasti dan telah bisa dijalankan. Nah, setelah itu lanjut kita start untuk menentukan apakah rangkaian ini bisa dijalankan atau tidak. Kita klik start simulation. Nah, di sini untuk simulator waktunya sudah berjalan, di mana di sini kita lihat. Oke, kita lihat rangkaian kita di sini sudah bekerja. Nah, di sini seperti yang kita lihat, informasinya di sini sudah berputar ya. Di sini untuk tegangan, di sini untuk arusnya. Di sini untuk bagian apanya, potensinya bisa kita geser-geser. Nah, berapa kecepatan yang kita ingin. Nah, di sini kecepatannya agak sedikit lebih lambat. Nah, di sini jika kita tambah volume potensionya, maka RPM-nya akan semakin lebih tinggi. Nah, di sini jika kita perlambat, di sini juga RPM-nya akan otomatis menjadi lebih rendah. Dan kita lihat juga pada rangkaian ini. Pada rangkaian kita ini semuanya bekerja. Nah, itulah bentuk dari proses pengeditan atau penyusunan rangkaian yang ada pada aplikasi Tinkercad. Nah, terima kasih saya ucapkan atas segala perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita belajar pada saat merangkai suatu rangkaian yang akan kita gunakan. Nah, saya ucapkan terima kasih atas sekali perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.